Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Selamat datang di Edukasi Channel. Kali ini, saya akan mengajak kalian menjelajahi sebuah situs bersejarah yang tersembunyi di pelosok situs Begagan Limo. Perjalanan menuju ke sana bukanlah hal yang mudah. Medannya terjal, jalannya sempit, dan butuh perjuangan ekstra untuk mencapainya. Tapi justru disitulah tantangannya. Seperti apa perjalanan kami, dan apa yang membuat situs ini begitu menarik? Yuk, ikuti petualangan ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke petualangan ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video seru dan penuh sejarah lainnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan eksplorasi tempat-tempat bersejarah yang jarang-jarang terungkap. Yuk, lanjut perjalanan kita. Desa Begagan Limo, yang terletak di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, memiliki sejumlah situs bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah situs Begagan Limo, yang berada di tengah hutan desa tersebut. Situs ini menyimpan berbagai artefak dan struktur kuno yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Selain itu, desa ini juga memiliki daya tarik alam seperti wisata akar seribu, yaitu pohon besar berusia sekitar 150 tahun dengan akar yang menjalar ke berbagai penjuru. Lokasinya berada di tepi aliran sungai Sumber Welirang yang jernih, menambah keasrian suasana. Meskipun memiliki potensi wisata yang besar, beberapa aset budaya seperti gamelan dan kelompok campur sari di desa Begagan Limo belum tergarap dengan optimal. Masyarakat setempat berupaya meningkatkan wisata budaya dengan mengembangkan seni gamelan dan campur sari, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal jumlah seniman dan keterampilan pengelolaan wisata. Untuk mencapai situs Begagan Limo, pengunjung perlu menempuh perjalanan yang cukup menantang melalui hutan. Namun, usaha tersebut akan terbayar dengan pengalaman menjelajahi situs bersejarah yang masih alami dan jarang terjamah. Perjalanan menuju situs Begagan Limo semakin menarik karena harus melewati hutan desa Begagan yang masih alami. Jalur ini menawarkan suasana yang sejuk dengan rimbunnya pepohonan, suara alam yang khas, serta tantangan medan berbatu yang cukup sulit dilalui. Di sepanjang perjalanan, kita akan menemukan berbagai keunikan, seperti batu-batu besar yang tersebar di tengah hutan, mungkin peninggalan zaman dulu atau terbentuk secara alami selama ratusan tahun. Selain itu, kita juga harus menyeberangi sungai menggunakan jembatan bambu, menambah kesan petualangan yang semakin seru. Hutan ini bukan hanya jadi jalur menuju situs, tapi juga menyimpan banyak misteri. Konon, beberapa orang percaya bahwa hutan ini memiliki cerita sejarah yang masih belum banyak terungkap. Apakah dulunya jalur ini pernah digunakan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat di era Majapahit? Desa Begagan Limo di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, berdiri pada zaman Mataram Islam, tepatnya pada masa Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830. Meski demikian, cikal bakal desa ini bisa dirunut hingga zaman Kerajaan Kahuripan Kediri, Jenggala, Singasari dan Majapahit. Desa di ujung selatan Kabupaten Mojokerto itu berada di lembah yang memotong pegunungan di lereng barat Gunung Arjuno, Gunung Welirang. Desa Begagan Limo terletak di sisi utara hutan yang kini menjadi perbatasan antara Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Malang, dulu Kerajaan Singasari, bagian barat. Lembah di hutan tersebut dulunya adalah salah satu rute purba yang menghubungkan wilayah Singasari Kediri di selatan dengan wilayah kerajaan-kerajaan di bagian utara, yaitu Jenggala Kahuripan sekarang sekitar Kabupaten Sidoarjo dan Majapahit sekarang Mojokerto. Hutan di desa Begagan Limo memang tampak menyimpan banyak misteri, terutama dengan keberadaan sosok gaib yang tidak kasat mata. Medan yang sulit, suasana hutan yang masih alami,
serta jejak sejarah yang kuat seringkali membuat tempat seperti ini diyakini memiliki energi mistis yang tinggi. Banyak masyarakat yang percaya bahwa makhluk gaib di hutan ini adalah penjaga wilayah atau bahkan roh leluhur dari masa lalu, terutama karena desa ini memiliki keterkaitan dengan sejarah Majapahit. Mungkin ada cerita tentang sosok tertentu yang sering muncul, seperti penampakan bayangan, suara-suara aneh, atau bahkan makhluk gaib dengan wujud tertentu. Perjalanan menuju situs Begagan Limo semakin menantang dan penuh cerita saat harus melewati jembatan bambu sederhana yang menyeberangi sungai. Jembatan ini jelas memberikan kesan kehidupan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang, serta menambah kesan petualangan saat mengunjungi situs yang kaya sejarah tersebut. Dengan material bambu yang sederhana, jembatan ini mengingatkan kita pada masa lalu, ketika alat-alat sederhana digunakan untuk menghubungkan dua wilayah. Namun, perjalanan melewati jembatan bambu itu mungkin gak hanya tentang fisik yang diuji, tapi juga tentang aura mistis yang bisa muncul, terutama jika di lokasi tersebut sering terjadi penampakan gaib. Suara gemerisik bambu yang terayun, desiran angin, atau bahkan sensasi aneh saat melintasi jembatan bisa menjadi bagian dari pengalaman yang lebih besar dari sekadar perjalanan fisik. Kondisi jembatan yang sederhana ini mungkin juga menjadi simbol bahwa kita benar-benar sedang menyelami sesuatu yang terlupakan dan penuh misteri. Jalan di hutan Begagan ini memang merupakan jalur kuno yang menghubungkan kerajaan kuno di lereng Gunung Welirang dan Arjuna. Ini semakin memperjelas bahwa jalur ini punya nilai sejarah yang sangat tinggi, karena kemungkinan besar jalur ini digunakan sebagai rute penting dalam perjalanan menuju dua gunung besar yang penuh dengan mitos dan legenda. Gunung Welirang dan Gunung Arjuna adalah dua gunung yang memiliki peranan penting dalam kebudayaan Jawa kuno, baik sebagai tempat bertapa, lokasi suci, atau pusat pemerintahan. Jalur yang melintasi hutan Begagan bisa jadi merupakan rute perdagangan, jalur komunikasi antar wilayah kerajaan, atau bahkan jalur spiritual untuk mencapai tempat yang lebih tinggi di gunung-gunung tersebut. Mengingat sejarah panjang dan makna mistis yang melekat pada jalur kuno ini, tak heran jika banyak orang percaya bahwa hutan ini dihuni oleh sosok gaib atau penjaga yang melindungi jalur kuno tersebut. Ada kemungkinan bahwa beberapa peninggalan kerajaan kuno seperti batu prasasti, patung-patung, atau bahkan struktur kuno lainnya masih tersembunyi di sepanjang jalur tersebut. Keberadaan bata kuno, lumpang batu, dan umpak kuno di hutan Begagan Limo menjadi bukti nyata bahwa kawasan ini pernah dihuni oleh peradaban masa lalu. Bata kuno menunjukkan adanya struktur bangunan permanen, sementara lumpang batu menandakan aktivitas pengolahan bahan makanan atau ritual. Umpak kuno, yang berfungsi sebagai penyangga tiang bangunan, mengindikasikan adanya konstruksi besar, seperti pendopo, rumah adat, atau bangunan sakral. Dengan ditemukannya artefak-artefak ini, kemungkinan besar wilayah Begagan Limo dulu menjadi bagian dari jalur pemukiman atau tempat penting yang berhubungan dengan kerajaan di sekitar lereng Gunung Welirang dan Arjuna. Jejak ini berpotensi terkait dengan pengaruh Majapahit atau bahkan peradaban yang lebih tua. Untuk mengetahui lebih jelas tentang tinggalan kuno ini, mari kita bertanya langsung kepada Bapak Penjaga dan yang merawatnya. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, kita bisa mendapatkan wawasan lebih dalam tentang sejarah dan makna dari situs ini. Sekarang kita sudah berada di lokasi teman-teman yang dimaksud dengan temuan-temuan cagar budaya yang ada di hutan Begagan Limo, teman-teman ya. Ini yang jaga
apa ini ya, temuan-temuan purbakala yang ada di sini. Assalamualaikum, kali sinten Pak sinten iki? Lo Pak Pardi. Oh nggih, alhamdulillah kepanjenengan Pak, kalau mau jalan kaki dari kampung terakhir sampai ke sini kurang lebih ada 2-3 kilo Pak nggih. Nggih. Wah lumayan jauh banget. Lho niki sing jenengan jagi Pak nggih. Nggih. Oh niki napa namanya Pak kaya ngoten niki? Niki umpak. Oh umpan niki asli teng mriki napa teman-teman teng kampung-kampung liyane digelompokaken ngoten Pak? Nggih, sekitar mriki riyen cuma mau dilebokaken Oh, nggih. nggih. 80-an lah niki. Oh 80-an, berarti niki enggak in situ di sini enggak nggih? Apa nih? Maksud ini benda-benda niki enggak asli di sini, cuma awalnya Awalnya nemono. di sekitar mriki. Oh di sekitar, di sekeliling. Giling. Kampung napa niki namanya? Begagan 5. Kampung Begagan 5. Begagan niku desa Pak nggih? Nggih, desa. Oh, nggih, desa yang di ujung selatan wilayah Kecamatan Gondang ngoten Pak nggih. Nggih. Jadi yang di sana niku perbatasan antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Malang Pak nggih. Malang ya sana. Oh, sana nggih. Selatan, nggih. Oh, nggih ya gitu teman-teman. Jadi perlu diketahui kampung ini kampung sisi selatan wilayah Mojokerto, paling ujung selatan perbatasan antara Mojokerto dan Kota Malang gitu teman-teman. Nah, ini Bapak Pardi ini selaku orang lokal, selaku warga masyarakat Dusun Begagan yang sekarang merawat temuan-temuan purbakala berupa batu lepas, semacam apa aja Pak, saged critakno Pak napa mawon niki Pak, kaya ngaten niki napa namine Pak? Niki umpak. Oh umpak nggih niki. Nggih. Oh umpak niki nggih umpak nggih. Nggih. Terus niku sing ditutupi botol niku Pak. Niki lumpang. Oh ini kayak gini lumpang teman-teman, mungkin dulu dibuat aktivitas nenek moyang kita yang ada di wilayah Gondang untuk ndeplok pari, ndeplok nopo ngot Pak nggih. Nggih. Jadi fungsinya kayak gitu. Terus niki nek jenengan hitung nih pinten Pak kuwabae Pak niki Pak? Sekitar 34. 34 batu lepas ya Pak nggih. Nggih. Oh nggih. Nek ngramutun niki tiap hari Pak teng mriki jenengan. Nggih. Oh, ngoten terus selain tamu-tamu kaya pelajar niku kadang tamu napa mawon Pak? Tamu sekolah. Oh, sekolah. Terus kaya ritual kaya napa ngoten enten. Jering-jering. Oh, nggih. Terus niki tanah jenengan apa? Niki tanahe niku nggih perusahaan. Oh, perusahaan. Perkebunan. Oh, perkebunan berarti bukan milik desa ngoten bukan Pak nggih, Nggih. bukan milik warga, bukan milik desa tapi milik perkebunan. Nah, ini antara temuan benda-benda kuno dengan kampung yang terakhir kurang lebih berjarak 2 sampai 3 kilo jalan kaki gitu ya. Nggih. Kelilingnya ditanami pohon. Apa niki namanya Pak? Kopi. Pohon kopi teman-teman, tapi di sela-sela pohon kopi itu banyak pohon durian atau duren. Jadi monggo kalau teman-temanku, sahabatku, saudaraku ingin berkunjung ke situs Begagan 5 atau umpa-umpa yang seperti ini era umpa Majapahit kalau nggak salah Pak nggih. Nggih. Nanti tinggal Majapahit yang ada di sini itu dianjurkan atau disarankan pakai sepatu karena jalannya agak licin dan bahaya. Lalu yang kedua dianjurkan parkir di kampung terakhir. Jadi kalau ke sini bisa jalan kaki mawon kan Pak nggih. Nggih. Karena tidak ada akses jalan untuk kendaraan, terutama sepeda yang metik itu nggak bisa teman-teman. Kalau bawa trail bisa gitu Pak nggih. Timur itu sungai teman-teman, sungai kalau ditelusuri ke atas itu ada yang temuan yang terkenal dengan nama Akar Seribu. Wah, kira-kira dari sini Akar Seribu berapa meter Pak? 100 meter lah kurang lebih. Jadi teman-teman dari umpa-umpa ini ke Akar Seribu itu kurang lebih 100 meter. Oke, matur suwun sangat atas informasi yang disampaikan Bapak Supardi selaku yang jaga. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan Pak Pardi diparingi sehat kuat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak. Nggih, sami-sami.